Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Nah, pada video kali ini akan membahas mengenai program linier dua variabel. Sebelum saya menjelaskan tentang program linier, berikut ada tayangan video yang merupakan penerapan program linier dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ditonton ya. Di pabrik boneka ini, boneka kita buat dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap memotong kain yang menjadi bahan boneka. Karena jenis kainnya bermacam-macam, untuk memotong kain ini ada beberapa cara. Ada hand cutting atau pemotongan dengan cara manual untuk jenis kain biasa. Ada press cutting, yakni pemotongan kain menggunakan pisau khusus yang ditekan dengan mesin press untuk jenis kain yang tipis. Khusus untuk kain berbulu panjang, atau teknik fire cutting atau teknik cap bakar. Ya, proses pemotongan kain dengan menggunakan asbes sebagai elemen panas. Bentuknya mirip dengan setrikaan kan? Konsepnya memang sama dengan setrikaan, tapi dengan tingkat panas yang lebih tinggi. Bayangkan saja, begitu diletakkan di atas kain, panas asbes ini langsung mampu memotong bulu-bulu kain yang panjang. Wih, memakainya mesti hati-hati tuh. Lalu ada teknik laser. Ini merupakan teknik pemotongan yang paling canggih karena menggunakan komputer dan sinar laser. Jadi, ketika kain dimasukkan ke dalam mesin, sinar-sinar laser langsung memotong kain sesuai dengan bentuk pola yang sudah diprogram sebelumnya melalui komputer. Set, jadi deh. Dengan teknik laser ini, hasilnya akan lebih cepat dan rapi dibanding teknik pemotongan. Tahap kedua pembuatan boneka adalah menjahit. Jahit satu persatu pola kain sesuai bagiannya masing-masing hingga membentuk rangka boneka. Dari kepala, badan, hingga ekor. Tuh, jadi deh rangka boneka ularnya. Nah, sudah selesai videonya. Di sini coba, andainya kalian sebagai bagian produksi di sebuah perusahaan, pabrik yang memproduksi boneka tadi. Nah, kemudian kalian disuruh merencanakan bagaimana memproduksi boneka-boneka tadi agar memperoleh keuntungan yang maksimum dengan beberapa batasan. Misalnya, kan ada mesin ya, misalnya mesin-mesinnya tadi itu beroperasi berapa jam dalam sehari. Kemudian bahan yang diperlukan untuk pembuatan boneka tadi berapa yang dibutuhkan. Nah, dalam perencanaan itu tadi, kalian bisa menerapkan program linier dua variabel. Oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama menjelaskan definisi program linier dua variabel, yang kedua menyusun model matematika dari suatu masalah kontekstual program linier dua variabel. Program linier dua variabel sendiri itu apa? Program linier dua variabel itu merupakan metode atau cara untuk memecahkan masalah menjadi optimal. Optimal itu bisa maksimum, bisa minimum, dengan memuat suatu batasan-batasan tertentu. Nah, masalah program linier untuk menentukan nilai X, Y yang memaksimumkan atau meminimumkan fungsi objektif Z, X, Y sama dengan PX plus QY, ini fungsi objektifnya, dengan kendala A1X plus B1Y bisa kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan C1, dan seterusnya. Nah, ya, seperti yang saya katakan tadi, batasan-batasan di sini kalau ditulis dalam model matematika namanya fungsi kendala. Kemudian memaksimumkan atau meminimumkan fungsi objektifnya. Oke, langsung kita masuk ke contoh masalah kontekstual. Misalkan sebuah CV Joko Jaya akan memproduksi boneka si Unyil dan Pak Ogah dengan menggunakan dua mesin. Proses pembuatan boneka melalui dua mesin. Untuk boneka si Unyil yaitu 20 menit di mesin pertama dan 10 menit mesin kedua.
Adapun untuk boneka Pak Ogah, yaitu 10 menit mesin pertama dan 20 menit mesin kedua. Mesin 1 dan mesin 2 masing-masing beroperasi 8 jam per hari. Kemudian, keuntungan untuk boneka si Unyil 10.000 dan Ogah 8.500 per buah. Buatlah model matematika dari permasalahan ini. Oke, ini misalkan pabrik ini milik kalian lah, namanya CV Joko Jaya. Kemudian ini boneka si Unyilnya yang nantinya akan kita produksi, ini boneka Pak Ogah. Ini mesin yang digunakan untuk memproduksi mesin 1, mesin 2 yang mana beroperasi 8 jam. Untuk boneka si Unyil 20 menit di mesin 1, 10 menit di mesin 2. Boneka Pak Ogah 10 menit mesin 1, 20 menit di mesin 2. Oke. Nah, tujuan dari permasalahan tadi adalah memaksimumkan keuntungan ya. Keuntungan yang diberikan oleh siapa? Oleh boneka si Unyil dan boneka Pak Ogah. Sehingga yang kita buat variabel X dan Y itu adalah yang kita tuju, yaitu si Unyil dan Pak Ogah. Maka, ya ini keuntungannya dulu. Keuntungannya 10.000 untuk si Unyil, Pak Ogah 8.500. Oke, kita misalkan X-nya adalah banyak boneka si Unyil, Y-nya banyak boneka Pak Ogah. Sajikan dalam tabel. Ini tadi 20 menit mesin 1, 10 menit mesin 2 untuk si Unyil, 10 menit mesin 1, 20 menit mesin 2 untuk Pak Ogah. Kemudian batas atau kapasitas dari mesin 1 dan mesin 2 tadi kan beroperasi 8 jam. Karena ini tadi satuannya menit-menit, 8 jam tadi kita jadikan ke dalam bentuk menit, adalah 480 menit, 8 kali 60 menit ya. Kemudian keuntungan yang diberikan si Unyil 10.000, 8.500 boneka Pak Ogah. Kita buat model matematikanya, 20X plus 10Y kurang dari sama dengan 480. Ini kita lihat untuk mesin pertama, 20X, 10Y kurang dari sama dengan 480. Kenapa kok tanda yang digunakan kurang dari sama dengan? Karena mesin 1, mesin 2 tadi beroperasinya 8 jam saja. Jadi tidak lebih dari 8 jam. Sehingga yang kita gunakan tanda kurang dari sama dengan. Untuk mesin 2, tulis juga bentuk matematikanya 10X plus 20Y kurang dari sama dengan 480. Tidak sama 1 dan 2 disederhanakan, mesin 10 jadi 2X plus Y kurang dari sama dengan 48, X plus 2Y kurang dari sama dengan 48. Biar lebih sederhana ya. Kemudian ditambahkan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena X dan Y itu tadi apa? Menyatakan banyak boneka si Unyil, banyak boneka Pak Ogah. Banyaknya suatu benda itu kan nggak mungkin negatif ya. Jadi makanya ini lebih dari sama dengan 0. Kalau kita tuliskan model matematikanya secara sistematis, yang tadi 2X plus Y kurang dari sama dengan 48, X plus 2Y kurang dari sama dengan 48, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Itu kita masukkan kategori fungsi kendala. Kemudian ada fungsi objektif. Fungsi objektifnya apa? Memaksimumkan Z, X, Y 10.000 X plus 8.500 Y. Ini nanti memaksimumkan keuntungannya. 10.000 X, 10.000 untuk boneka si Unyil, dan 8.500 untuk boneka Pak Ogah. Oke, sekian penjelasan untuk menyusun model matematika dari masalah kontekstual. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.